Season 2 bab ke-85. Naura bingung ada apa dengan Adisti sebenarnya. Dia hanya berusaha menenangkan adik iparnya itu dengan membalas pelukannya. Bukannya berhenti, tangisan Adisti malah semakin menjadi. Ada apa sih ya? Adisti kenapa? Tanya Naura lirih. Biar dia saja yang cerita. Ayah lapar, Ban. Boleh makan dulu? Ucap Aras. Jangan-jangan wajah seriusnya itu adalah pertanda kalau perutnya sedang lapar. Entahlah. Ya sudah makan dulu sana ya. Naura masih menepuk-nepuk punggung Adisti. Naura tidak bertanya apapun sampai Adisti merasa tenang. Kedua anak Naura pun hanya bisa ngintip di pojokan lemari. Ikut penasaran apa yang terjadi dengan tante mereka. Apa pasien tante ada yang meninggal? Tanya Azura lirih sambil masih mengintip. Kepo. Mungkin kebanyakan makan seblak pedas kali. Celetuk Aska. Dia mengintip karena Azura yang mengajak dan mencengkeram bajunya agar tidak kabur dalam proses pengintipan. Emang elu yang doyannya makan seblak? Nangis karena kepedesan? Woi, gak boleh ngintip. Bintitan. Kau tegur Aras dari belakang. Ayah. Ucap Azura sambil menampilkan senyumnya yang imut. Ayo masuk kamar semua. Gak boleh di sini. Ini urusan orang tua. Anak kecil dilarang ikut campur. Emang kami masih kecil ya? Kayaknya kemarin ada yang bilang aku udah gede waktu aku minta dibeliin coklat. Ya beda. Suka-suka ayah. Iya ayah. Udah ayo masuk sana. Gak baik mendengarkan pembicaraan orang tua. Titah Aras. Iya ayah. Jawab Azura. Dengan berat hati dia dan Aska beranjak dari tempat persembunyian mereka. Setelah selesai makan, Aras kembali ke ruang tamu untuk menemui istri dan adik perempuannya. Adisti terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Meski masih terisak. Sepertinya masalah yang dia hadapi sekarang sangat besar. Ada apa sih Des sebenarnya? Dari tadi cuma nangis saja. Tanya Aras. Dia duduk di seberang Naura dan Adisti. Berharap setelah ini Adisti mau cerita. Kak, aku gagal lagi. Dan bukan cuma itu. Di saat aku menerima kabar buruk tentang hasil bayi tabungku, seorang wanita tiba-tiba datang ke rumah sakit dan ngaku kalau dia... Adisti kembali terisak. Dia hanya menunduk dan sesekali mengusap air mata di balik kacamata dengan tisu. Matanya terlihat sembab, malah sudah kelihatan bengkak. Naura menduga Adisti sudah lama menangis. Mungkin sebelum datang ke rumahnya. Kalau dia apa? Kalau cerita jangan separuh-separuh, Des. Ucap Aras yang terlihat tidak sabar ingin mendengar cerita Adisti. Sabar, ya? Adisti mungkin sedang bingung dari mana dia mau cerita. Kita tunggu saja sampai dia tenang. Ya kan, Des? Ya maaf. Aku cuma gak sabar aja mau dengar masalah Adisti. Aku juga gak tega lihat adikku seperti ini. Ucap Aras. Mas Hanafi punya istri lagi, Kak. Dia sedang hamil lagi. Katanya mau melahirkan. Sakit, Kak. Ucap Adisti. Dia kembali menangis untuk yang kesekian kalinya. Apa? Kurang ajar itu Hanafi. Katanya mau setia. Mau nerima Adisti apa adanya. Aras terlihat emosi setelah mendengar pengakuan adik perempuannya. Kali ini Hanafi benar-benar sudah keterlaluan. Kamu sudah tanya Hanafi? Apa memang benar dia sudah menikah lagi dan wanita yang menemuimu tadi benar istrinya? Kamu harus memastikan dulu, Des. Jangan begitu saja percaya sama orang. Kamu dan Hanafi sudah berumah tangga 17 tahun lamanya. Apa kamu lebih percaya dengan orang yang baru saja kamu kenal? Ucap Naura. Dia berusaha untuk berpikir jernih. Karena dia yakin saat ini Adisti memang sedang tidak bisa berpikir dengan jernih. Mana ada maling mau ngaku, Kak? Kalau aku tanya langsung ke Mas Hanafi, dia gak akan ngaku. Pasti ngeles, hiks.
Tapi ada baiknya kamu dan Hanafi duduk berdua dulu, Des. Kalian selesaikan dulu masalah kalian berdua. Kamu tanya baik-baik sama dia. Bener gak kalau dia udah nikah lagi? Bener gak tadi yang datang nemuin kamu itu istri barunya? Aku yakin Hanafi pasti mau menjawab kok. Kalau misalkan dia menjawab iya, kamu tanya alasannya kenapa bisa sampai seperti itu. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Mau pisah apa lanjut? Tutur Naura yang berusaha menasehati Adisti. Meski dia lebih muda dari adik iparnya ini. Pisah! Pisah aja, Kak. Aku gak mau punya madu. Mas Hanafi pasti akan lebih sayang pada perempuan itu karena berhasil memberinya keturunan. Biar sajalah aku sendiri. Biarin. Mungkin udah nasibku kali. Ucap Adisti dengan nada kesal tapi air matanya masih mengalir. Ya, kamu telepon Om Hanafi, Gih. Suruh ke sini. Kalau Adisti gak mau bicara berdua, biar mereka bicara di sini saja. Kalau hanya mendengar dari satu pihak, tentu gak akan selesai masalah ini. Ucap Naura. Ya bun. Jawab Aras. Dia menurut apa yang dikatakan Naura. Dia juga paham maksud Naura memang lebih baik seperti itu. Harus dipertemukan antara kedua belah pihak. Gak usah, Kak. Aku gak mau lihat mukanya. Padahal baru tadi malam dia bilang dan nasihatin aku supaya aku tetap semangat. Apapun hasil yang keluar hari ini, dia akan menerima. Meski hasilnya zank lagi. Tapi apa kenyataannya? Dia malah ngasih kejutan aku seperti ini. Sakit banget rasanya. Naura paham perasaan Adisti. Karena dia juga seorang perempuan. Pasti sakitnya berlapis-lapis. Belum bisa punya anak saja sudah menjadi kesedihan tersendiri bagi seorang wanita. Apalagi ditambah dengan pengkhianatan suaminya. Padahal Hanafi terlihat sabar dan dewasa. Dan selalu bilang akan menerima Adisti apa adanya. Tapi ternyata, meski belum pasti kebenarannya, tapi ini sangat menyakitkan. Sabar Adisti. Tenangkan pikiranmu. Kita tunggu sampai Hanafi datang ya. Biar dia yang menjelaskan semuanya. Sabar ya. Naura mengusap-usap punggung Adisti. Sambil berdoa dalam hati ini, semua tidak seperti yang Adisti pikiran. Meski nantinya Hanafi benar mengakui, semoga Adisti bisa kuat menghadapi kenyataan. Aku udah telepon Hanafi. Katanya bentar lagi dia mau ke sini. HP-mu kenapa mati, Des? Kata Hanafi dia gak bisa hubungi kamu dari tadi sore. Ucap Aras setelah menelpon adik iparnya. Iya emang aku matiin, Kak. Aku gak mau bicara sama Mas Hanafi. Dia jahat, Kak. Biar aja dia nyariin aku, Kak. Hadiah penyakit wanita. Gak pernah mau tabayun dulu. Langsung main tuduh aja. Gumam Aras. Setelah mendengar cerita Adisti, dia malah mulai bisa berpikir jernih seperti Naura. Apalagi saat dia telepon Hanafi. Laki-laki itu malah terdengar semangat dan senang saat tahu kalau Adisti ternyata di rumahnya. Gak asal nuduh, Kak. Aku punya bukti foto si ceweknya. Aku udah fotoin dia dari belakangan. Awas saja kalau sampai dia ngeles. Aku yakin dia pasti ngeles, Kak. Dia kan pinter kalau ngomong. Sok dewasa, sok bijaksana tapi ternyata dia selingkuh di belakangku, Kak. Ya aku paham perasaanmu, Des. Ya sudah kita tunggu dulu sampai dia datang ya. Kita tunggu penjelasan dia bagaimana. Apa benar dia sudah menikah lagi atau tidak? Ucap Aras berusaha menengahi. Walau tadinya dia sempat emosi, tapi perlahan dia mulai paham tugasnya sebagai kakak adalah menengahi saja. Bukan untuk ikut campur urusan rumah tangga Hanafi dan Adisti. Season 2 bab ke-86. Adisti hampir pergi saat Hanafi datang ke rumah Naura dan Aras. Alasannya karena dia tidak mau melihat wajah suaminya. Yang baginya saat ini sudah menorehkan luka yang amat dalam di hatinya. Disti, temui suamimu. Gak boleh begitu. Kau tegur Aras setelah pulang dari masjid. Ya masalah ini berlanjut setelah salat Isya. Tapi Kak, dia... Ucap Adisti sambil menangis.
Wanita yang jago bela diri itu nyatanya tidak bisa mengendalikan air matanya jika itu berhubungan dengan hati. "Hadapi!" tanya dia baik-baik. "Sekarang aku dan Naura mau ke kamar dulu. Kalian bicara saja berdua. Nanti kalau emang belum ada penyelesaian, panggil kami." Ucap Aras. "Kok kalian malah pergi? Ngapain malah ke kamar? Mau bikin adik buat Aska Zura? Ya menjauhlah, Des. Ini kan urusan rumah tangga kalian. Ya harusnya kalian sendiri yang menyelesaikan. Nanti kalau kalian butuh nasihat dari kami, baru kami turun gunung. Salah turun tangan." Ucap Aras. "Janganlah, Kak. Pasti gak akan selesai dengan hanya kami berdua. Dia pasti gak akan mau ngaku. Terus wanita itu, yang hamil itu, Mas Hanafi sebentar lagi mau punya anak. Mereka akan jadi keluarga yang utuh dan bahagia, Kak. Ya Allah, nyesek banget rasanya. Apa dosaku ini banyak banget? Sampai aku gak pernah diizinkan untuk punya anak. Untuk jadi ibu, apa mungkin aku akan hidup sendiri selamanya?" Tangis Adisti kembali pecah saat dia ingat kalau dia dan Hanafi nanti bercerai, dia akan hidup sendiri tanpa anak. Dan mana ada juga laki-laki yang mau dengannya? Wanita yang tidak subur dan tidak bisa punya anak. "Disti, sudah. Jangan banyak mikir yang aneh-aneh. Ingat, Allah bersama persangkaan hambanya. Istighfar ya. Jangan mikir yang buruk-buruk." Ucap Naura. Dia lalu memeluk Adisti. Dan di titik inilah Naura juga akhirnya menangis saat mendengar ucapan Adisti kalau dia akan sendiri selamanya. Tentu amat sakit rasanya. Naura tidak akan bisa membayangkan. "Aku gak bisa untuk gak berpikir buruk, Kak. Udah jelas tuh cewek bilang nyari dokter Hanafi. Dia bilang dia istrinya. Udah jelas banget itu. Ya, aku ngerti dia." Naura jadi ingat saat kehilangan Alfa dulu. Sedih sekali rasanya. Tapi rasa sedih dan kecewa saat itu mampu dia atasi karena masih ada Aras yang selalu menguatkan dia. Tapi Adisti, kalau harus kehilangan pendamping, siapa yang akan menguatkan dia? Support keluarga pasti ada. Tapi support pasangan mungkin akan lebih kuat untuk seorang wanita. Sudah ya sudah, kita di sini sajalah, Ra. Kita dengarkan saja mereka. Adisti kayaknya gak akan bisa menghadapi semuanya sendiri. Dia butuh orang lain untuk mendampingi kita. Ucap Aras. Dia lalu ke teras rumah menunggu Hanafi dengan gelisah. Rasanya tak sabar ingin memukul wajahnya kalau memang benar Hanafi sudah selingkuh dan menghamili wanita lain. Sekira setengah jam Aras menunggu dan akhirnya yang ditunggu datang juga. Hanafi datang mengendarai mobil berwarna hitam dan akhirnya parkir di pinggir jalan karena halaman rumah Aras tidak muat. Sudah ada mobil Adisti yang parkir di sana. "Kak, mana Adis?" tanya Hanafi. Pria itu berjalan cepat setengah berlari mendekati Aras yang ada di teras. "Salam." Iya maaf, Kak. "Assalamualaikum." Ucap Hanafi yang sekarang rambutnya sudah mulai beruban. "Waalaikumsalam, masuk Han." Titah Aras. "Iya." Hanafi mengekor. Dia tak sabar ingin segera bertemu dengan istrinya. "Des, ini Hanafi." Ucap Aras. Dia menggeser tubuhnya dengan maksud agar Hanafi yang berada di belakangnya ini bisa terlihat oleh Adisti. "Tega kamu, Mas." Adisti tiba-tiba melempar tasnya ke arah Hanafi. "Aduh, Disti, apa-apaan kamu?" Ucap Hanafi yang kaget saat mendapat lemparan tas Hermos dari istrinya. "Alhamdulillah aku minggir. Gak kena deh." Gumam Aras sambil melipir ke tembok. "Des, sabar. Omongin baik-baik dulu. Jangan langsung seperti itu." Ucap Naura. "Aku udah tahu tentang hasil bayi tabung kita yang kedua, Des. Nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Aku juga gak maksa kamu untuk bisa hamil. Aku menerimamu apa adanya." Ucap Hanafi.
Iya mas, kamu bisa bilang seperti itu. Terus saja bilang begitu sama aku. Kayak gak punya dosa. Dosa apa? Ucap Hanafi. Pria itu terlihat bingung dan sempat menoleh pada Aras, tapi Aras hanya menggeleng. Kamu bilang begitu ke aku. Selalu seperti itu. Bilang nerima apa adanya lah. Apalah, ternyata apa? Ucap Adisti dengan nada tinggi. Kamu ngomong apa sih, Des? Aku sama sekali gak ngerti. Kak Aras, Kak Naura. Ini sebenarnya ada apa? Kayaknya kalian pasti tahu. Adisti gak akan bisa bicara. Jadi lebih baik kalian saja yang bicara. Ucap Hanafi. Gak perlu. Sekarang kamu ceraikan aku, Mas. Ayo, Mas. Astagfirullah, Adisti. Jangan sembarangan ngomong cerai. Kau tegur Naura. Naura juga serba salah sekarang. Dia juga bingung apa yang harus dia lakukan. Udah, Des. Mending kamu diam dulu. Ngomongmu udah ngaco. Ucap Aras. Ada apa sih, Kak? Kenapa Adisti sampai semarah itu sama aku? Minta cerai lagi. Alasannya apa? Apa karena kami gagal lagi untuk proses bayi tabung yang kedua ini? Ini gak bisa jadi alasan buat kita bercerai, Des. Ucap Hanafi yang semakin terlihat panik. Dia seperti seorang penjahat yang sedang berada di tengah-tengah persidangan. Bukannya menjawab, Adisti malah kembali menangis histeris. Akhirnya Naura menggandeng Adisti masuk menjauh dari Hanafi. Sekarang tinggal Aras dan Hanafi yang ada di ruang tamu. Aras pun mendekati Hanafi untuk bicara empat mata. Karena sepertinya Adisti sudah tidak bisa untuk diajak bicara dengan tenang dan kepala dingin. Han, tadi waktu di rumah sakit tempat kamu bekerja, Adisti bertemu dengan seorang wanita hamil. Wanita itu bilang sedang mencari dokter Hanafi. Waktu ditanya sama Adis dia siapa? Si wanita ini jawabnya istrinya. Istri dokter Hanafi. Sedang hamil pastinya dengan dokter Hanafi kan? Dokter Hanafi itu kamu kan? Tutur Aras. Dia mencoba untuk bersikap tenang. Meski dalam hati rasanya dia ingin marah-marah juga. Waduh, salah orang kali, Kak. Pantesan aku tunggu Adisti dari tadi gak kelihatan batang hidungnya. Katanya nunggu di depan ruang praktik dokter umum, tapi aku cari kok gak ada. Jawab Hanafi. Memangnya ada dokter Hanafi selain kamu di rumah sakit tempat kamu bekerja sekarang? Ada. Dokter umum. Baru sih sebulanan. Tadinya dia biasa dipanggil Hanafi juga. Tapi karena aku yang lebih senior, jadi dia harus ngalah. Jadilah nama panggilannya Dokter Arman. Memang istrinya sedang hamil. Kamu gak lagi bohong kan? Mencoba menyembunyikan fakta? Kalau benar kamu selingkuh, gua tunjuk mukamu, Han. Udah sakiti adikku. Ucap Aras. Aku berani sumpah demi Allah demi Rasulullah, Kak. Buat apa aku bohong? Kalau gak percaya aku telepon Dokter Arman sekarang. Kalau perlu kita ketemuan deh biar jelas. Ada-ada aja Adisti. Ucap Hanafi. Beneran kan? Gak bohong. Dia sampai nangis terus dari tadi, Han. Aku ngerti perasaannya. Dia baru aja dapat kabar buruk dari hasil bayi tabungnya. Dan harus menerima kenyataan suaminya selingkuh dan akan punya anak dari wanita lain lagi. Iya, Kak. Aku paham perasaannya. Tadi mungkin dia sedang kecewa dan sedih. Jadi saat mendengar ucapan seperti itu dari seorang wanita, dia tidak bisa mencerna dengan baik. Aku paham, Kak. Ucap Hanafi yang masih terlihat sabar. Season 2 bab ke-87. Setelah mendengarkan semua penjelasan Hanafi, Aras rasanya lega sekali. Akhirnya tidak ada perang dunia ketiga yang terjadi di rumahnya. Tadinya dia juga sempat akan terbawa emosi dengan cerita Adisti yang ternyata hanya salah paham. Jelas saja Adisti tidak tahu ada dokter yang namanya sama. Karena Adisti bekerja di rumah sakit yang berbeda denganku, Kak. Maafkan aku sudah membuat kekacauan ini. Ucap Hanafi. Dia sudah menjelaskan semuanya pada Adisti juga. Aku masih belum percaya, Mas. Kamu bisa aja mengarang cerita lain karena sudah terpojok. Jawab Adisti.
Des, kamu ngomongnya itu kayak bukan dokter aja. Kamu sekolah tinggi, dokter pula. Masa gak bisa berpikir logis? Kalau begini sih namanya emosi mengalahkan logika. Kau tegur Arash. Dia dalam hal ini punya kewajiban untuk mengingatkan adik perempuannya. Orang jelas-jelas dia bilang dokter Hanafi kok. Sedangkan dari cerita Mas Hanafi saja, wanita itu harusnya udah tahu kan panggilan suaminya di rumah sakit itu dokter Arman. Orang tadi dia bilangnya dokter Hanafi. Mustahil kalau tuh cewek gak tahu panggilan suaminya. Ucap Adisti yang masih belum percaya pada suaminya sendiri. Astagfirullah Adis. Kenapa kamu jadi begini sih? Kamu harusnya percaya sama aku. Ucap Hanafi. Dia masih berusaha untuk tetap tenang karena dia tahu Adisti sedang sedih dan kecewa saat ini. Adis, benar kata suamimu. Kamu harus percaya sama Om Hanafi. Dia sudah bicara yang sebenarnya. Atau dipertemukan saja, Om dengan dokter Arman dan istrinya. Biar Adisti percaya. Ucap Naura. Iya kak. Emang ada rencana begitu. Bentar aku telepon dokter Arman dulu. Ucap Hanafi. Dia lalu berdiri dan sempat akan keluar, tapi dia urungkan setelah mendengar ucapan Adisti. Ngapain keluar? Takut ya? Kalau gak salah kenapa harus nelponnya di luar? Ya. Baiklah aku akan telepon di sini. Ucap Hanafi. Dia lalu kembali duduk di dekat Adisti dan melakukan panggilan telepon dengan Arman. Video call aja sekalian, Han. Biar Adisti puas. Kan kalau video call bisa kelihatan sama istrinya sekalian. Ucap Arash. Iya kak. Ini juga aku lagi telepon dulu. Nanti aku baru minta izin untuk video call. Ucap Hanafi yang sedang melihat layar ponselnya karena dia buat mode pengeras suara agar Adisti bisa terdengar. Halo dok, ada apa? Assalamualaikum dokter Arman. Maaf nih ganggu malam-malam. Waalaikumsalam. Maaf sampai lupa ucap salam. Gak ganggu sih cuma ini lagi mau ngelonin istri. Lagi hamil pengennya disayang terus, dok. Oh walah. Maaf dok. Atau besok saja? Gak apa-apa dok, sekarang aja. Barangkali ada yang penting? Dok, saya mau cerita. Tadi sore, istri saya ke rumah sakit waktu nunggu di depan ruang praktek dokter Wahono, dia bertemu dengan istri dokter. Dia jadi salah paham nih dikiranya saya punya istri lagi. Karena tadi waktu dia tanya, katanya si cewek yang lagi hamil ini istrinya dokter Hanafi. Istri saya pikir itu saya dok. Ya Allah. Masa sih? Istri saya gak cerita. Bener mah? Terdengar suara seorang wanita di sebelah dokter Arman yang menjawab ya. Dokter lagi sama istri? Boleh gak saya video call? Dok? Biar istri saya percaya kalau yang tadi ketemu sama dia, istrinya dokter Arman Hanafi. Bukan saya. Hehe. Boleh dok. Waduh malah jadi salah paham. Istri saya juga lupa karena dia kan kebiasaan di rumah nama panggilan saya kan Hanafi. Nah mungkin tadi spontan aja dia jawabnya. Sepemikiran sih dok. Cuma istri saya nih lagi sensi kayaknya. Saya video call ya. Hanafi lalu memindahkan panggilan teleponnya menjadi video call. Hai dok. Mana nih istrinya? Sorry banget ya. Gara-gara saya salah ngomong, kalian jadi salah paham. Ucap istrinya dokter Arman sambil melambaikan tangan ke kamera. Tuh lihat Des, bener dia gak yang kamu temui tadi di rumah sakit? Ucap Hanafi. Adisti lalu menggeser pantatnya mendekat dengan suaminya. Lalu bergabung dalam satu frame dengan suaminya. Dia melihat ke layar tampak sepasang manusia yang ada di sana. Adisti mengamati dengan seksama yang dia lihat sekarang ini. Lalu dia ingat-ingat lagi wanita hamil yang tadi dia temui di rumah sakit. Ya hampir mirip atau memang mirip. Ya begitulah yang dipikirkan Adisti saat ini. Halo mbak. Maaf saya tadi lupa. Asal ngomong aja. Padahal saya juga tahu kalau suami saya di rumah sakit nama panggilannya Arman. Tadi spontan saja jawab Hanafi. Maklum lagi hamil, mbak.
Kadang saya memang rasa error. Soalnya lagi lapar. Hehehe, ucap seorang wanita yang sedang bersama dengan Dokter Arman. Iya, Mbak. Saya gak tahu kalau di rumah sakit ada dua yang namanya Hanafi. Saya asal tuduh suami saya loh, Mbak. Ya Allah, astagfirullah. Maaf ya, Mbak. Saya hampir saja bikin rumah tangga orang berantakan. Maaf. Maaf. Gak apa-apa, Mbak. Yang penting sekarang masalahnya udah jelas, celetuk Hanafi. Mereka lalu mengobrol panjang lebar sampai akhirnya Adisti percaya kalau suaminya tidak berbohong. Dan wanita itu memang bukan istri baru suaminya. Sudah lega, Des? Tanya Aras setelah Hanafi selesai mematikan panggilan teleponnya. Dia juga ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Dan sudah pasti sekarang, Adisti memang yang salah. Alhamdulillah sudah, Kak. Jawab Adisti. Dia lalu menempel pada suaminya. Mas, maafin aku ya, Mas. Ucap Adisti. Ya udah, gak apa-apa. Lain kali kalau ada hal seperti ini lagi, kamu cross-check dulu sama aku. Jangan asal bikin asumsi sendiri. Gak baik seperti itu, Des. Ucap Hanafi sambil merangkul istrinya. Alhamdulillah semua masalah ini sudah selesai. Dan cuma salah paham aja. Aku juga sempat khawatir tadi. Gimana jadinya rumah tangga kalian kalau emang benar terjadi? Ucap Naura. Maaf ya, Kak. Udah bikin kalian semua jadi panik dan repot. Harusnya sih gak perlu sampai seperti ini kalau Adisti bisa berpikir lebih dewasa. Sindir Hanafi. Untung saja ususnya sepanjang jalan jadi dia masih bisa sabar. Kalau panjangnya hanya sepanjang sedotan mungkin dia akan marah-marah karena dituduh yang bukan-bukan oleh istrinya. Untung aku gak punya darah tinggi dan penyakit jantung, Des. Des? Gerutu Aras. Maaf, Kak. Jawab Adisti yang semakin erat memeluk Hanafi dari samping. Sabar ya, Dis. Gak apa-apa kita belum dikasih momongan sampai sekarang. Aku gak masalah kok. Kita kan bisa main sama anak-anaknya Shakila yang banyak itu. Kita gak akan kesepian. Di sini juga ada Aska dan Azura. Gak usah sedih. Kita banyak saudara. Oh ya, aku punya hadiah buat kamu. Ucap Hanafi. Dia mengambil sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Apa ini, Mas? Tanya Adisti sambil membuka amplop coklat itu. Dan matanya berbinar setelah membaca isinya. Akhir pekan ini kita ambil cuti ya. Kita bulan madu ke Jogja. Ucap Hanafi. Asik, makasih Mas. Adisti langsung memeluk suaminya. Tak ada lagi kesedihan di wajahnya. Kini digantikan oleh senyuman kebahagiaan. Ya. Naura lalu mendekat ke arah Arash. Lalu menginjak kakinya. Aduh, sakit, Bun. Ya. Apa sih? Mau juga? Oke. Besok kita pergi ya. Ke Bogor aja yang deketan. Beli jagung bakar terus pulang. Ucap Aras yang juga tak kalah merangkul istrinya. Iya, Ayah. Kok langsung pulang? Lah mau kemana lagi? Bikin dedek buat Azura? Aska? Gak usah jauh-jauh, Bun. Ke kamar aja sekarang yuk. Season 2 bab ke-88. Tidak mau kalah dengan Adisti dan Hanafi, Aras dan Naura pun akhirnya menyempatkan untuk liburan berdua ke puncak. Mereka pun rela meninggalkan Aska dan Azura. Ya, ayolah ya. Ucap Azura. Di rumah aja ya, Zura? Biarkan ayah dan bunda pergi berdua aja kali ini. Sekali-kali boleh kan kita pergi berdua. Gak dikintilin terus sama kalian. Ucap Aras yang sudah setiap mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam. Kita naik motor sendirilah ya. Kita ngintilin di belakang. Ya boleh ya, kan pengen jalan-jalan juga ya. Rengek Azura. Gadis itu masih berusaha merayu ayahnya agar bisa ikut liburan ke puncak. Enggak. Di rumah aja ya? Udah, Bun? Udah siap?
Tanya Aras saat melihat Naura keluar membawa tas. Sudah ya? Kenapa ini? Ada apa? Tanya Naura saat melihat Azura mewek. Aku gak diajak bun. Ucap Azura. Gak apa-apa ya. Di rumah dulu sama Aska. Bunda udah kasih uang saku tuh. Ya gak bisa ikut liburan deh. Gerutu Azura. Kali ini dia tidak bisa menyelinap masuk karena kedua orang tuanya liburan menggunakan motor. Dulu biasanya kalau Aras dan Naura pergi berdua, Azura akan menyelinap duluan masuk ke dalam mobil. Sabar ya Azura. Lain kali kita liburan bareng. Tapi untuk kali ini biarkan kami pergi berdua. Ucap Aras yang sengaja membuat Azura tambah panas. Hiks. Hiks. Dah, Azura. Udah ya jangan nangis. Cuma sehari semalam aja kok. Ucap Naura. Dia sudah siap mengenakan jaket juga. Ini adalah perjalanan mereka setelah sekian tahun lamanya tidak pernah pergi dengan mengendarai motor. Ya udah deh. Hati-hati ya, Bun. Jangan lupa oleh-olehnya. Adik bayi. Celetuk Azura asal. Iya siap, nanti ayah beliin di toko asinan. Jawab. Kok toko asinan? Tanya Azura heran. Ya kan biasanya banyak orang hamil ngidam asinan, pasti banyak orang hamil tuh di sana. Kali aja ada yang boleh diminta satu buat kita bawa pulang. Hei. Canda Aras sebelum naik ke atas motornya. Ayah nih sembarangan aja kalau ngomong. Kau tegur Naura. Bercanda bun. Hei. Ayo permaisuriku silakan naik. Kita akan berbulan madu paket ekonomis. Ucap Aras sambil memakai helm. Siap ayah. Nanti mampir beli jagungnya ya. Siap bunda sayang. Assalamualaikum anak-anak. Jaga rumah baik-baik ya. Ucap Naura sambil melambaikan tangan. Dia sudah naik di belakang Aras dan siap untuk melakukan perjalanan bulan madu ke puncak naik motor. Waalaikumsalam, teganya kalian. Ucap Azura. Udah jangan sok sedih gitu. Lebay amat. Baru juga ditinggal sehari. Kasihan ayah dan bunda. Mereka kan juga butuh healing. Masa tiap hari suruh ngurusin kita terus? Ucap Aska. Acting as, padahal sih dalam hati senang kok mereka pergi berdua. Pulang-pulang nanti bunda bakal hamil lagi gak ya? Ucap Azura. Mana aku tahu. Udah ya. Aku mau latihan dulu. Kamu di rumah aja gak usah kemana-mana. Rumah sepi tanpa kamu. Ucap Aska setengah mengejek kakak perempuannya. Jadi aku ditinggal sendiri nih. Ya Allah tiganya. Ya Allah semoga aku tambah cantik dan tambah pinter. Ucap Azura. Loh kok? Aku lagi terzolimi. Jadi aku mau berdoa untuk diri sendiri. Ucap Azura yang langsung masuk dan menutup pintu rumahnya. Naura berpegangan erat di pinggang Aras. Ini adalah perjalanan bulan madu pertama mereka menggunakan motor setelah sekian tahun menikah. Karena biasanya mereka menggunakan mobil saat bulan madu. Sudah lama mereka tidak pergi berdua seperti ini karena selalu ada Aska dan Azura di tengah-tengah mereka. Enak ya kayak pacaran lagi, Bun? Ucap Aras sambil sesekali tangan kirinya memegang tangan Naura yang dingin karena mereka sudah mulai naik ke daerah puncak, Bogor. Cuaca sudah mulai dingin. Iya ya, tapi kasihan juga sama anak-anak. Ucap Naura. Ya apa-apa, biarin aja. Mereka udah pada besar kok. Udah bisa jaga diri. Kalau lapar kan bisa masak atau minta ke rumah papa. Tapi tetap aja kepikiran. Kelak mereka juga akan menikah dan mereka bisa melakukan seperti ini dengan pasangan mereka masing-masing. Dan saat itu, kita gak akan mungkin ikut sama mereka kan? Ya sih. Kita nikmatin aja waktu ini berdua, Bun. Gak usah mikirin anak-anak dulu. Ucap Aras sambil menghirup udara segar dan ada sedikit bau tanah khas setelah hujan.
Mungkin tadi sempat hujan sebelum mereka sampai di sini. Naura memejamkan mata. Dia sengaja membuka kaca helmnya agar hembusan angin ini menerpa wajahnya. Semilir angin khas pegunungan ini menyambut kedatangan mereka. Suasana semakin syahdu karena mereka sampai di sana sore hari. Melewati jalan yang berkelok dengan banyak deretan warung di kanan kiri mereka. Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini. Kita menari dalam rindu yang indah. Sepi kurasa hatiku saat ini, oh sayangku. Jika kau di sini aku tenang. Arash mengendarai motornya sambil bernyanyi. Pas sekali dengan hawanya.